Teman kita di Lampung Barat di Liwa ya. Nah, dia itu ketakutan setelah dia itu menggunakan booster karena dia takut itu pertumbuhan tanamannya itu menjadi berlebihan. Nah, jadi teman-teman nggak perlu takut karena booster ini memang untuk memacu pertumbuhan 20-30 kali lipat daripada pertumbuhan tanaman normalnya yang hanya diberikan NPK saja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kejadian kasus di Lampung Barat itu dia itu tanamannya sakit seperti ini awalnya, jadi nggak ada daun. Ini masih mendingan ada daun, dia tuh nggak ada daun, gundul, cuman batang aja tinggal. Itu ada di video saya yang sebelumnya saya upload, testi dari dia perkembangannya bagaimana. Nah, ini hasil dari pembosteran tanaman sakit. Nah, dia itu tanamannya kita anggaplah seperti ini ya. Jadi dia itu keluar tunas baru, banyak kiri kanannya ada tunas, terus pertumbuhan ke atasnya seperti ini ya. Jadi dia takut, dia bilang, "Bang, apakah itu aman?" Jawabannya aman. Yang terpenting adalah teman-teman ketika melakukan pembosteran, nutrisi pada tanaman itu harus tersedia. Mau dia tumbuh gimana pun jangan takut, yang penting nutrisinya tersedia. Karena dia itu tumbuh bukan tumbuhnya kaleng-kaleng. Jadi ini tumbuh ke atas nih ya, yang seperti ini tumbuh ke samping. Nah, itu nggak akan loyo. Nah, seperti ini nggak ada naungan nih, nggak akan loyo, langsung kena sinar matahari dia tuh nggak akan loyo. Dia akan melakukan terus pertumbuhan di masa vegetatif untuk mengoptimalkan di masa generatif, akan memperbanyak rantingnya tadi, rantingan seperti ini ya kan kawan. Nah, kenapa dia akan memperbanyak ranting? Karena tanaman kopi sifatnya ya, kedudukan dari buah itu memang ada di ranting. Makanya saya bilang bahwa booster ini akan mempercepat dan memperbanyak ranting 20-30 kali lipat daripada pertumbuhan tanaman normalnya. Jadi dia takut dengan adanya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya kan kawan. Ini ranting yang terkena penggerek batang. Nih kelihatan. Kelihatan ya. Jadi rantingnya yang digerek, bukan batang primernya. Jadi ranting ini digerek. Nah, saya aplikasikan booster, tumbuh lagi. Malahan keluar ranting baru. Jadi dua aja rantingnya. Dalam satu ranting ada dua ranting. Yang ini dipastikan tidak akan bisa berbuah. Jadi yang kita harapkan berbuah adalah ranting yang terpotong ini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi jangan takut. Yang kita takuti adalah ketika tanaman itu tidak memiliki asupan nutrisi, tapi Anda lakukan booster. Jadi booster ini bukan sumber makanan, ini nggak ada makro-mikronya di dalam sini, nggak ada NPK-nya, nggak ada boronnya, nggak ada yang lain. Yang ini adalah sintetis buatan untuk memanipulasi sel jaringan tanaman itu agar dia itu bertumbuh secara cepat. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi nggak usah takut. Yang penting nutrisinya tersedia. Nah, kalau misalnya nutrisinya tidak tersedia, contohnya tanaman jeruk ini, jeruk California yang saya spray dengan booster tapi nggak saya pupuk. Nah, jadi ini memang ya ngasal aja, cuman nanam iseng-iseng aja nih, nanam jeruk California ini. Jadi ingat ya, kalau pertumbuhannya